Hai sahabat Sonora, ada Fidel dan Dokter Santi lagi di YouTube channelnya Sonora FM di acara Health Corner. Hai dok, Hai Fidel, halo sahabat Sonora. kita nih terhubung dari rumah ya, tapi tetap bikin video dong untuk sahabat Sonora. Kali ini dok, aku mau tanya-tanya soal yang waktu itu sempat viral. Ada yang ke supermarket, ada juga sebelumnya ke pasar, pokoknya ke tempat-tempat umum begitu ya, menggunakan APD alias alat pelindung diri. Waduh, emang boleh dok kalau bukan tenaga medis, kalau cuma buat iseng-iseng gitu pakai APD? Boleh sih boleh aja, tapi dihujat Cuma sama tenaga medis seluruh Indonesia. nggak cuma tenaga medis dok, Oh netizen iya, juga kan nih ya, netizen juga menghujat gitu ya. karena Suka-suka kesel gue ya dok dong. liatnya, kesel Iya, tapi kan liatnya. orang-orang suka gitu ya, suka-suka gue dong, duit-duit gue, badan-badan gue yang make, ngapain lu rewel gitu kan ya. Tolong ya, Waduh, sahabat padahal Sonora. kalau kita lihat Padahal, sekarang yang paling membutuhkan ya tenaga medis ya dok. iya, karena kalau tenaga medis tidak mempunyai persediaan APD yang lengkap, kami dari organisasi sudah diberikan panduan eee dilarang untuk bekerja. Nah, bayangin kalau Oh, misalnya APD-nya dipakai emak-emak, bapak-bapak untuk ke pasar beli cabe, terus yang di rumah sakit nggak kebagian APD, terus pada kagak bisa kerja. Terus apa yang nah, ngerawat? Masa tukang nah, cabe suruh ngerawat? nah, Nah, makanan-makanan Anda yang Anda beli di supermarket itu nggak bisa mengurus Anda ketika Anda kena gitu ya dok. Aduh, karena jadi marah memang lagi di gue. eee, iya, eee, banyak rekan sejawat saya yang mengurus pasien-pasien penderita COVID-19 yang meninggal dunia dan kita mengucapkan berduka cita terhadap, Mhm, eee, wafatnya teman-teman kita, mungkin guru-guru, kakak-kakak, dan adik-adik yang, bertugas di garis depan. Jadi betul. tolong mohon bantuan, eee, seluruh orang untuk memprioritaskan APD, penggunaan APD untuk tenaga medis. Jadi kalau cuma pergi ke pasar, tidak perlu menggunakan APD, malah menimbulkan ketakutan. Jadi Banget. jadi orang yang lihatnya jadi, "Aduh," gitu. Jadi jangan ya, Nah, nggak ada karena gunanya orang juga. akan beranggapan, "Oh ini, mungkin tenaga medis nih dari rumah sakit belum lepas APD terus berkeliaran." Ya orang kan jadi panik ya. Iya, jangan ya, nggak ada gunanya alat-alat, baju baju yang biasa digunakan dokter itu dipakai untuk, ke tempat yang bukan, eee, tempat perawatan pasien. Jadi kalau Mhm, hanya untuk ke pasar, gunakan masker aja, terus jaga jarak, jangan mhm. lupa, cuci tangan sebelum, masuk ke dalam rumah, terus, bersih-bersih, dan perhatikan supaya tangan kita ini tidak menyentuh, mulut, hidung, dan mata, itu udah cukup, jauh dari cukup. Oke. Ada juga Dok yang keluar-keluar sekarang pakai sarung tangan. Itu gimana tuh Dok? Sebetulnya penggunaan sarung tangan, eee, tujuannya apa? Mmm, nggak ngerti, mungkin biar nggak pegang barang-barang kotor? Karena kalau dia pegang sarung tangan, terus dia pegang mulut, mata, dan hidung, ya sama aja tuh, ya kan? Iya ya. Heeh, iya iya iya. Terus gunanya apa? Oke. Apa bedanya dia Oh, menggunakan sarung tangan dengan tidak menggunakan sarung tangan? mmm, Yang harus dijaga oke. itu tangannya diem, jangan naik ke muka. Kalau mau Nah pegang itu muka, ya cuci dia. tangan dulu. Mhm mhm mhm. Karena Oke. virusnya itu nggak bisa nyerap lewat telapak tangan. Nggak bisa. Dia nggak bisa nyerap. Jadi kalau Mhm. kita naik ke muka, baru bisa. Jadi kita yang Oh, kalau kita menghantarkan si pegang virus. wajah gitu ya? Iya, pegang mata, hidung, dan mulut, dia baru bisa masuk. Karena pintunya di situ. Tapi kalau dari kulit, sampai saat ini, belum ada bukti bahwa si virus penyebab COVID-19 ini
bisa menyerap masuk ke dalam kulit, kulit tangan, kulit lengan, kulit rambut, belum bisa. Mhm Belum mhm. ada bukti bahwa dia bisa nyerap gitu. Jadi nggak Mhm. bisa masuk selain pintunya dari, eee, mulut, hidung, dan mata. Oke, berarti intinya sahabat Sonora, mungkin Anda berpikir dengan, saya memakai masker, saya memakai, sarung tangan, bahkan saya memakai APD, berarti saya akan terhindar dari virus. Padahal konsepnya nggak gitu ya, Dok? Iya, tapi masker dibutuhkan. Oke. Tapi Jadi tetap kalau harus mau ada menjaga daya tahan tubuh dan lain-lain gitu ya, Dok? iya iya, heeh. Nah, jadi kalau mau keluar ke tempat keramaian, dianjurkan memang memakai masker. Hanya kembali lagi ketersediaan masker bedah sangat terbatas sehingga kita harus memprioritaskan penggunaan masker bedah kepada tenaga medis, orang-orang yang sedang sakit dan orang-orang yang merawat orang yang sakit ataupun orang-orang yang apa tidak menderita COVID tapi diharuskan oleh dokternya untuk mengenakan masker bedah, misalnya kayak penderita TBC, itu pada awal-awal pengobatan dia wajib mengenakan masker. Jadi itu prioritas penggunaan masker bedah. Kalau untuk ke pasar pakai masker kain aja boleh. Kalau perlu sebetulnya perlu sih ditambahkan dengan face shield yang penutup wajah yang terbuat dari Mhm, plastik. Kalau susah bikin oke. sendiri aja bisa, pakai plastik apa aja bisa. Oke. Baiklah. Jadi sahabat Sonora, di tengah situasi kayak gini, pasti ada aja kepanikan yang Anda rasakan begitu ya. Dan juga ada, kok kayaknya ribet banget, kok kayaknya susah banget, tenang, Anda nggak sendirian. Semuanya juga merasakan hal yang sama. Jadi ada Iya, baiknya kalau misalnya pun Anda mampu membeli APD, membeli, masker, membeli semua sarung tangan, tapi ada baiknya Anda tahu juga prioritasnya, siapa sih yang membutuhkan APD, siapa yang membutuhkan masker bedah dan sarung tangan ini, yang paling prioritas itu siapa. Betul ya, Dok? iya betul sekali Fidel, dapat piring lagi. Wow, koleksi kayaknya gue. Oke, nanti dikirim ya, Dok? Siap, menunggu ya. Baiklah, dokter terima kasih. Sama-sama Fidel. Jangan lupa sahabat Sonora, jaga kesehatan karena dengan daya tahan tubuh yang baik, kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit yang Betul. lain. Karena sehat itu apa, Dok? Karena sehat itu mudah dan sehat itu murah. Mantap sekali. Jangan lupa sahabat Sonora, dengerin terus acara Health Corner setiap hari Selasa dari jam 7 sampai jam 8 malam di Sonora 92 FM Jakarta. Subscribe dan like video ini kalau Anda suka, terus juga nyalain lonceng notifikasi YouTube-nya Sonora FM. Kita pamit dulu ya. Bye. Dah.